Baik, kali ini akan review saklar Vixen PNP Pro G di motor Vario 160 ABS. Ini penampakannya ya. Eh, dari mulai saklar sampai ke ujung ini full kabelnya ya, tidak ada sambungan. Misalkan ada yang kepedekan terus disambung, jadi nggak seperti itu. Jadi otomatis dari solderan ke sekun ataupun dari sekun ke solderan itu nggak ada sambungan sama sekali. Kalau misalkan ada sambungan pasti kerasa di gini-gini juga nih ya. Oke, ini untuk bagian soket saklar kirinya, dia agak sedikit lebih panjang ya daripada Vario 150. Terus kabelnya juga lebih banyak. Ini kayak PCX lagi ya, ada switch remnya. Cuman di Vario 160 itu arus plusnya tuh dia gabung dengan klakson ini. Jadi klakson switchnya juga dia ada plusnya, biasanya di warna hitam. Terus switch rem, switch starter dia ada plusnya semuanya. Saya sistemnya ini disolder di bagian klakson. Kan di klakson itu ada tembaga yang lebih tebal gitu. Jadi dari sini ke sini itu disolder semuanya ya. Disolder semuanya. Baik dari sini, jadi nggak disambung dulu atau gimana, nggak. Oke, ini bagian modulnya. Ini modulnya saya pakai relay HKE atau HW, saya lupa lagi. HKE ya, yang 20 ampere. Ini sama tipenya kayak relay set mobil. Kalau pernah bongkar relay set mobil itu dia 5 kaki yang agak lebih kecil ya, bukan 10 ampere tapi 20 ampere. Oke, ini 3 itu dia indikator high beam, relay set sama DE. Jadi ini udah ada plus DE mati ketika lampu utama on ya. DE mati ketika lampu utama on. Jadi nggak perlu pasang relay lagi di dalam headlamp ya. Kalau misalkan mau pasang DE, kecuali requestnya DE-nya itu nggak dimatiin kayak gitu. Ini senja juga dia terpisah ya, tapi jalur senja tetap jalur ke sini. Terus ini ke soket bagian headlamp. Nah, keutamaan lainnya adalah si bagian low beam sama ke aki dan keluarnya itu saya full gantinya pakai kabel yang di atas kabel Orion. Biasanya kabel Orion di motor-motor baik Yamaha atau Honda gitu ya, itu menggunakan kabel 0,5 mili ya. Jarang di bagian headlamp ya khususnya, jarang yang ada kabel 0,75, nggak ada. Karena headlampnya itu biasanya rata-rata cuman 4 lampu ya. 4 lampu itu kisaran 12 watt, dan 12 watt itu kalau misalkan kita ngitung itu 1 amperan lah, 1 amperan, kurang lebih 1 ampere. Nah sedangkan ukuran kabel 0,5 itu setara dengan datasheetnya setara dengan AWG 20 itu 0,52 mm ya. Sedangkan di kabel Orion itu nggak ada 0,52, adanya 0,5 mm ya. Jadi beda 0,02 mm. Nah itu 5 ampere ya. Tapi kalau misalkan ada pasang proji gitu ya, itu ngepas banget. Maksudnya gini, proji itu standarnya paling rendah itu 35 watt. 35 watt kali 2 berarti 70 watt ya. Biasanya satu projinya itu 2,5 ampere. Kalau misalkan double itu jadi 5 ampere ya. Nah kalau misalkan pakai 0,5 otomatis dia ngepas banget. Gak ada space buat mendinginkan gitu, biar agak lebih dingin maksudnya gitu. Karena 0,5 itu sangat pas banget, apalagi kalau misalkan nanti pakainya di atas 45 watt ya, 45 watt ke atas, otomatis dia lebih dari 5 ampere, apalagi dengan high beam ya. Nah itu makanya saya pakai 0,75 di headlampnya, tapi di bagian aki itu 0,85 ke atas. Karena dari aki itu dia agak sedikit lebih panjang. Kita lihat ya, ini dari modul ini sekitar 1,5 meter terus 1,60 meter. Ini pakai 0,85 ya.
Kalau misalkan Anda pernah lihat di mobil, misalkan Pajero nih, PRJ. PRJ itu headlampnya dia pakai 0,5 karena headlampnya itu satu proyeknya itu 28 watt. Tapi keluarnya itu dia kabelnya gede. Kenapa? Karena dari headlamp itu ke aki ke bagian sekolah itu lebih panjang daripada motor. Otomatis akan ada pengurangan arus, akan ada pengurangan ampere ya keluarnya, tapi tegangan masih tetap 12 volt, cuman ampernya dia akan berkurang gitu. Jadi otomatis kalau misalkan ampernya kurang berarti takutnya lebih panas gitu ya. Kalau misalkan dipakai kabel yang lebih kecil atau kabel standaran kayak gitu. Makanya di sini nih saya pakai atau di custom. Nah, ini 0,75 ya, jangan salah, tapi bagian badannya itu hampir sama dengan 0,5. Ya. Ini 0,75, cuman mereknya ini Jepang. Saya pakai Sumitomo biasa. Standar saya Sumitomo sama Sinar ya. Nah, sedangkan untuk bagian lain kayak Senja itu nggak apa-apa 0,5 gitu, karena dia nggak membutuhkan kabel panjang gitu ya. Maksudnya beda sama ke aki gitu. Aki lebih panjang, apalagi proyeknya itu wattnya lebih gede kan daripada Senja. Apalagi DE kan itu lebih kecil, 0,3 juga sebenarnya masih mampu, cuman standarnya 0,5 aja gitu. Oke, ini udah ada sikringnya, bagian box sikringnya pakai yang mini. Nah, ini bagian ini otomatis si pengguna ataupun retrofit gitu ya, ketika bongkar pasang headlampnya itu kabel yang menuju soket ini, biasanya soket ini terhubung dengan bagian PCB. Nanti gak usah dipotong gitu, jadi full PCB-nya itu dicabut, dan ini bisa disimpan kalau misalkan butuh diorikan lagi kan. Jadi begitu ya, jadi nggak usah nanti dipotong terus disambung lagi, kalau misalkan diorikan itu akan lebih ribet ya. Oke, ini bagian soket headlampnya udah ada karetnya juga. Ini bagian ke headlamp, dikawin silang nanti ke bagian kabel body yang di belakang lampu. Dan ini warnanya saya samakan ya dengan Honda, warna kabelnya termasuk sen kayak gitu kan, ini samakan biar orang nanti nggak pusing lagi. Terus bagian ground juga saya ganti, bagian ground juga. Nah, di sini diganti, ini khusus Proji saya ngambil ke bagian body ya. Di sini ada 2 ground karena permintaannya itu nggak terlalu banyak lampu ya. Di sini ada ground 2 biji sesuai dengan bawaan Vario 160, itu warna kabelnya hijau strip putih sama hitam. Nah, ini khusus Proji saya pakai yang hitam, sedangkan untuk DE, AE, Senja dan lain-lain ini bisa ngambil ke sini. Jadi begitu. Nah, ini untuk bagian lampu utamanya high beam warna biru. Untuk DE nanti tinggal masang ke sini ya. DE-nya juga nih coklat strip hitam. Nanti pokoknya si retrofit tinggal masang bagian sini dan gak perlu repot lagi, nggak ada yang namanya potong kabel, suntik kabel ataupun ngejumper kabel gitu ya. Itu kelebihannya, itu enaknya kayak gitu. Dan nggak ada soket tambahan, nggak ada sama sekali soket tambahan kecuali dia pakai leveling ya. Kalau leveling kan itu bisa lagi dari soket ini kan gitu. Nah, ini bagian penampakannya agak sedikit semrawut karena ini terlalu panjang. Bukan terlalu panjang sih, ini saya kasih space supaya nanti enak masangnya gitu. Karena si aki di bagian di Vario 160 itu agak lebih ke belakang ya, di bawah deket, hampir di tengah-tengah bagian bawah jok gitu ya. Bukan di bagian kanan. Kalau Vario 150 itu di bagian kanan di samping ya. Jadi agak lebih ke depan, otomatis agak lebih pendek ya. Sedangkan di Vario 160 itu akinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah dan di belakang posisinya gitu. Oke. Ini udah ada DE mati ketika lampu utama. Jadi nggak perlu repot lagi kan. Semuanya udah full PNP ya. Dan ini untuk yang ketiga kalinya saya order gitu ya. Karena jarang gitu ya orang yang pakai sistem full PNP kayak gini.
kebanyakan ada soket-soket tambahan lagi gitu. Karena dikhawatirkannya itu kenapa kebanyakan soket tambahan, karena memang mereka itu ngejar kabelnya diperbesar gitu ya. Itu bagus, cuman alangkah baiknya juga memanfaatkan soket kayak gini kan. Jadi ketika dikirimnya itu keluar kota, misalkan si konsumennya itu tinggal masang sendiri juga bisa sebenarnya gitu. Ini nggak perlu biaya lagi tambahan, misalkan harus ke bengkel dulu, kecuali si konsumennya nggak mau tahu, yang penting masang jelas beres gitu, tanpa tahu sistem di dalamnya kayak gimana kan. Ini bedanya. Oh ya, nanti akan ada gesek juga, full PNP juga di Vario 160. Dan bedanya sama ABS, sama non ABS atau CBS, ini kalau di CBS itu sama persis dengan Vario 150, cuman warna kabelnya, warna yang putihnya itu nggak ada kalau di CBS 160. Dan ini juga ketika ada soket atau kabel yang tidak terpasang, saya tetap pakai tutup ya, tutupnya di sini. Begitu juga di sini. Ini di bagian cowok banyak yang nggak kepake, karena di bagian cowok itu cuma 4 sekun dan 4 lagi kosong. Dia ditutup pakai karetnya juga, karet kayak gini, bukan pakai silen ya. Oke, sekian, terima kasih.